Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan bab fungsi komposisi dan inverse. Masuk ke subbab yang kedua, yakni subbab fungsi. Oke, sebelumnya saya bahas dulu apa itu definisi fungsi, yakni fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Saya ulang, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Contoh ya, kita umpamakan kita punya dua himpunan, ya ini himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B, anggotanya P, Q, dan R. Anggota A akan dipasangkan dengan anggota B sebagai berikut. Ya. Katakanlah 1 kita hubungkan dengan P, kemudian 2 dengan Q, dan 3 dengan Q. Nah, relasi ini disebut dengan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di B. Jadi setiap anggota A, 1, 2, dan 3 dipasangkan tepat satu anggota di B. Walaupun ada yang pasangannya sama ya, 2 ke Q, 3 juga ke Q. Kemudian contoh yang kedua adalah kita lihat himpunan A dan himpunan B. Yang pertama kita petakan 1 ke P, kemudian 2 ke Q, 3 ke Q, 3 ke R. Dan ini bukan fungsi. Ya, karena ada anggota A, yakni 3, ya, dipasangkan 2 anggota B, ya 3 ke Q, 3 ke R. Ya, di sini dari definisi dijelaskan bahwa fungsi merupakan fungsi dari anggota A ke B merupakan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di B. Tepat satu, nggak boleh 2 seperti ini. 3 ke Q dan 3 ke R. Kemudian contoh berikut, ya, kita punya dua himpunan A dan himpunan B. Kita katakanlah 1 dipasangkan ke P, kemudian 3 ke R. Nah, ini juga bukan fungsi. Karena ya ada anggota A, ya ini 2, ya, yang tidak mempunyai pasangan. Ya, sementara kita definisinya setiap anggota wajib dipasangkan. Jadi setiap anggota A wajib dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Nah, di sini ada satu anggota A, ya ini angka 2, yang tidak memiliki pasangan. Kemudian yang berikutnya adalah sama, kita punya dua himpunan A dan B, akan kita pasangkan pertama 1 ke P, kemudian 2 ke Q, 3 ke R. Nah, ini disebut dengan fungsi juga. Ya, kenapa? Karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di B. Nah, ini tentang definisi fungsi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikut, yakni tentang sifat-sifat fungsi. Ya, terdapat 3 sifat fungsi. Yang pertama adalah onto atau surjektif. Yang kedua satu atau injektif. Yang ketiga sifat dari fungsi adalah korespondensi satu-satu atau bijektif. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari ketiga sifat fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi onto atau surjektif. Fungsi F itu memetakan anggota A, ya, setiap anggota A tepat satu anggota di B. Ini disebut dengan fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota B, ingat, apabila setiap anggota B mempunyai pasangan di A. Jadi nanti anggota B tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Dengan kata lain, bahwa fungsi F ini merupakan fungsi surjektif jika setiap B kecil anggota B, maka terdapat A kecil anggota di himpunan A. Ya, sehingga F ini memetakan A ke B. Oke, contoh. Nah, kita lihat di sini
Setiap anggota A memetakan tepat satu anggota di B. Ini namanya fungsi. Kemudian apakah fungsi ini onto atau subjektif? Ya. Karena setiap anggota B ini adalah hasil pemetaan dari anggota A. Ya, tidak ada yang kosong atau sendiri. Ya, jadi P merupakan hasil pemetaan dari 1 dan 4, Q pemetaan dari 2, dan R pemetaan dari 3. Jadi setiap anggota B ini ya memiliki pasangan di A. Nah, itulah merupakan fungsi yang bersifat subjektif atau onto. Kemudian sifat yang kedua adalah fungsi satu-satu. Ya, fungsi satu-satu atau injektif itu apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu. Ya, tepat satu saja pada anggota A. Ya, kalau tadi di onto itu ada kemungkinan lebih dari satu. Ya, anggota B mempunyai pasangan bisa lebih dari satu kalau di onto. Tapi kalau di satu-satu ini setiap anggota B hanya mempunyai tepat satu saja anggota di A. Contoh, oke, ini adalah fungsi, ya, karena setiap anggota A memiliki tepat satu anggota di B. Kemudian apakah dia termasuk fungsi yang bersifat injektif atau fungsi satu-satu? Ya, kenapa? Karena setiap anggota B hanya memiliki tepat satu anggota di A. Contohnya P memiliki satu anggota, R memiliki satu anggota, S juga memiliki satu anggota. Walaupun ada satu yang tersisa, ya nggak jadi masalah. Jadi ini adalah fungsi yang bersifat injektif. Kalau tadi di onto harus mempunyai teman di A, tapi kalau untuk fungsi onto ini tidak mesti, yang jelas dia harus satu, ya harus satu pasangan di A, ya, dari B ke A. Dan yang terakhir adalah fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang bersifat subjektif sekaligus injektif. Jadi gabungan antara subjektif dan injektif adalah fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini fungsi, ya, karena setiap anggota di A memiliki tepat satu anggota di B. Dan fungsi ini bersifat bijektif. Kenapa? Karena dia bersifat subjektif. Semua anggota B memiliki teman di A, dan setiap anggota di B ini yang merupakan output dari A hanya ada satu hasil pemetaan dari A. P ketiga, Q dapat dari 2, R itu dari 1. Ya, ini adalah fungsi bijektif. Ya, bisa dikatakan bahwa fungsi bijektif ya, tentunya adalah fungsi yang anggota A dan B sama, dan dia masing-masing mempunyai kawan hanya tepat satu, ya, dan tidak ada yang sama. Oke, kita lanjutkan ke materi berikut. Lanjut ke materi notasi fungsi. Nah, sebelum kita ke notasi fungsi, perlu saya jelaskan bahwa fungsi itu dapat diibaratkan sebagai suatu mesin yang memproses suatu masukan atau input hingga menghasilkan sesuatu yang baru atau output. Ya, secara jelasnya bisa saya nyatakan seperti ini. Ini ada mesin, katakanlah mesin F, ya. Nah, dimasukkan sebuah input, katakanlah X, yang dinyatakan sebagai domain atau daerah asal. Nah, nilai X dimasukkan ke fungsi F, akan diolah oleh fungsi F, maka nanti akan menghasilkan sebuah output atau range. Nah, range ini kita notasikan adalah Y. Ya, Y merupakan hasil pemetaan X oleh fungsi F. Nah, kalau kita notasikan, ya kita perlu tahu notasi dari fungsi umumnya dinyatakan, notasi fungsi itu umumnya dinyatakan menggunakan rumus matematika. Nah, variabel X, ya di sini domain atau daerah asal, itu biasanya menggunakan huruf X. Sementara Y itu biasanya digunakan sebagai output atau daerah hasil. Dan fungsi itu sendiri biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, katakanlah F, G, H, dan seterusnya. Nah, jika X adalah anggota A,
ya, yang dipetakan ke Y yang merupakan anggota B oleh fungsi F, maka fungsi F ini dapat dinyatakan sebagai F memetakan X menjadi Y. Nah, yang paling sering digunakan adalah notasi Y sama dengan Fx. Oke, kita coba membahas beberapa contoh berikut. Kita mulai dari fungsi yang paling sederhana, ya, fungsi linear. Oke, kita diberikan fungsi fx, ya, fungsi linear derajat 1, fx-nya sama dengan 8x min 13. Tentukan nilai dari f1, f min 2, fm, fa min 1, dan f2x tambah 7. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, informasinya sama semuanya. Fungsinya adalah fx sama dengan 8x min 13. Sekarang kalau seandainya kita ingin mencari f1, berarti sama saja kita mengganti input yang tadi x menjadi 1. Jadi setiap x yang ada di fungsi fx ini, setiap fx-nya, setiap x yang ada di sini kita ganti semua dengan angka 1. Jadi x ganti dengan 1, x ganti dengan 1. Maka muncullah bentuk f1. Nah, ini yang ruas kanan bisa langsung kita hitung. 8 kali 1 adalah 8 dikurang 13. Nah, 8 kurang 13 adalah min 5. Maka nilai dari F1 sama dengan min 5. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita ingin cari F min 2. Dengan informasi yang sama, Fx sama dengan 8x min 13. Maka untuk mendapatkan F min 2, tinggal kita merubah input x menjadi min 2. Ya, setiap x diganti dengan min 2. Maka muncullah ruas kiri f min 2, ruas kanannya menjadi 8 kali min 2 dikurang 13. Langkah pertama kita cari hasil perkalian 8 dengan min 2. 8 dikali min 2 adalah minus 16. Maka f min 2-nya adalah min 16 dikurang 13. Nah, f min 2 sama dengan min 16 dikurang 13, maka akan kita peroleh hasil f min 2-nya sama dengan minus 29. Kemudian dengan cara yang sama untuk pertanyaan yang ketiga, fungsi fx-nya sama dengan 8x min 13. Nah, untuk mencari fm, maka tentunya inputnya kita ganti, yang tadi x menjadi m. Ya, yang tadi x menjadi m. Maka dengan sendirinya ruas kiri menjadi fm, ruas kanan menjadi 8 kali m min 13. 8 kali m, ya jelas 8m. Ya, jadi fm-nya adalah 8m min 13. Nah, ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, karena 8m dikurang 13, ya nggak bisa dijumlah, ya 8 dikurang 13. Jadi cukup bentuknya seperti ini, 8m min 13. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ya, tentukan bentuk fa min 1. Dengan informasi yang sama, fx-nya 8x min 13, maka untuk mencari fa min 1 tinggal kita ganti inputnya, yang tadinya x menjadi a min 1. Tadi x menjadi a min 1. Kemudian fa min 1 sama dengan 8 dikali a min 1 min 13. Langkah selanjutnya coba kita urai 8 dikali a min 1. Jadi 8 kali a, 8 dikali min 1. Maka kita peroleh 8a, 8 kali min 1 min 8 dikurang 13. Kemudian bentuk ini masih bisa disederhanakan dari min 8 dikurang 13. Min 8 dikurang 13 adalah min 21. Jadi hasil dari fa min 1 adalah 8a min 21. Dan kemudian untuk soal yang terakhir, ya, f2x tambah 7 dengan cara yang sama. Ya, jadi inputnya yang tadi x kita ganti dengan 2x tambah 7. Jadi 8x min 13, x-nya diganti dengan 2x tambah 7, maka kita peroleh 8 kali 2x tambah 7. Min 13 dari soal. Ya. Nah, kemudian kita uraikan. 8 kali 2x, 8 kali 7. Maka kita peroleh 16x tambah 8 kali 7, 56. Dikurang 13. Nah, tinggal kita hitung, 56 dikurang 13 adalah 43. Jadi hasil dari f2x tambah 7 adalah 16x, ya, ditambah 43. Oke. Kita lanjut ke contoh berikut.
Oke, kita punya soal yang tadinya contoh sebelumnya kita bahas adalah efeknya diberikan linear. Nah, sekarang di contoh ini kita diberikan efeknya itu berbentuk fungsi kuadrat. Nah, yang ditanya adalah bentuk dari fx kuadrat min 1 dan f dari fx tambah 5. Oke, coba kita bahas satu persatu. Infonya adalah diberikan fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah min 5. Atau 2x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Nah, ditanya bentuk fx kuadrat min 1. Jadi cukup kita ganti inputnya yang tadi x. Setiap x yang ada di sini kita ganti dengan x kuadrat min 1. Kita ganti. Semua x yang ada di sini ganti dengan x kuadrat min 1. Yang tadi 2x kuadrat, x ganti dengan x kuadrat min 1 jadi 2 kali x kuadrat min 1 dikuadratkan. Karena tadi ini adalah x-nya. Ditambah 4x. Nah, x-nya kita ganti dengan x kuadrat min 1 dikurang 5. Nah, sampai sini apakah selesai? Belum. Ya, tugas kita sekarang menyederhanakan bentuk ini dengan cara yang bentuk kuadrat ini, x kuadrat min 1 kita uraikan. Oke, x kuadrat min 1 kalau diuraikan, x kuadrat dikuadratkan, tambah 2 kali x kuadrat kali min 1, kemudian ditambah min 1 dikuadratkan. Maka akan kita peroleh bentuk x kuadrat dikuadratkan jadi x pangkat 4, 2 kali x kuadrat kali min 1 jadi min 2x kuadrat, ditambah min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian ini kita uraikan, tinggal kita kali 4 kali x kuadrat, 4x kuadrat, 4 kali min 1, min 4. Dikurang 5, ini dari soal. Nah, ini perlu kita sederhanakan lagi dengan cara kita urai. Ya, 2 dikali x pangkat 4 min 2x kuadrat tambah 1. Maka kita punya 2x pangkat 4, 2 kali min 2x kuadrat jadi min 4x kuadrat. 2 kali 1 ya 2. Ya. Kemudian 4x kuadrat min 4 kurang 5 jadi min 9. Kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan. Contohnya min 4x kuadrat dengan plus 4x kuadrat kan habis ya. Maka tersisa hanya 2x pangkat 4 tambah 2 min 9. 2 kurang 9 kan min 7. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 4 min 7. Ya, jadi bentuk fx kuadrat min 1 itu sama dengan 2x pangkat 4 min 7. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, dengan cara yang sama, ya, kita punya informasi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x min 5. Ya, di sini. Pertanyaannya f dari fx tambah 5. Berarti tugas kita ganti input yang diketahui, yakni x-nya ini diganti dengan fx tambah 5. Ya, jadi setiap x yang ada di soal kita ganti dengan fx tambah 5. 2x kuadrat jadi fx-nya ganti dengan fx tambah 5. Kemudian 4x, x-nya ganti dengan fx tambah 5. Sehingga kita akan mendapatkan, nah sebelum kita kerjakan mungkin enaknya ini fx tambah 5 itu nilainya berapa atau fungsinya seperti apa. Kita lihat di soal fx itu kan 2x pangkat 2 tambah 4x min 5. Maka kalau fx tambah 5 kita peroleh fx tambah 5 berarti fx, ini fx ditambah 5. Min 5 tambah 5 habis. Ya, jadi cukup 2x pangkat 2 tambah 4x. Jadi fx tambah 5 adalah 2x kuadrat tambah 4x. Nah, sekarang tugas kita merubah semua fx tambah 5, fx tambah 5, fx tambah 5 dengan 2x kuadrat tambah 4x. Maka kita peroleh bentuk ini menjadi ya, fx tambah 5 ganti dengan 2x kuadrat 4. 2 dari fx tambah 5 dikuadratkan berarti fx tambah 5 nya diganti dengan 2x kuadrat tambah 4x. Maka kita peroleh 2 kali 2x kuadrat tambah 4x dikuadratkan. Ditambah 4 kali fx tambah 5 ganti dengan 2x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Nah, sampai di sini kita coba menguraikan sama seperti ini ya. Coba kita uraikan. Maka ini kalau diuraikan 2x kuadrat tambah 4x dikuadratkan jadi 2x kuadrat dikuadratkan ditambah 2 kali 2x kuadrat kali 4x ditambah 4x kuadrat. Maka kalau kita uraikan jadi seperti ini. 2x dikuadratkan, ya 2x kuadrat dikuadratkan jadi 4x pangkat 4. 2 kali 2x kuadrat kali 4x itu 16x pangkat 3. Ditambah 4x dikuadratkan adalah 16x pangkat 2. Nah, selanjutnya yang bagian ini, suku ini, kita coba langsung uraikan. 4 dikali 2x kuadrat 8x kuadrat.
2 dikali 4x adalah 16x. Dikurang 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini bisa kita uraikan langsung. Ya, 2 dikali tanda kurung ini. Maka kita peroleh 2 kali 4x pangkat 4 adalah 8x pangkat 4. 2 kali 16x pangkat 3 adalah 32x pangkat 3. Dan 2 dikali 16x pangkat 2 adalah 32x kuadrat. Tambah 8x kuadrat, tambah 16x min 5. Nah, bentuk ini apakah ada yang bisa disederhanakan? Ya, ini yang bentuk x pangkat 2 ini bisa dijumlah. 32x kuadrat tambah 8x kuadrat, maka kita dapatkan 40x pangkat 2 ya. Sehingga yang ditanya f2x kuadrat tambah 4x sama dengan 8x pangkat 4, 32x pangkat 3 ditambah 40x kuadrat tambah 16x min 5. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kita lanjut beranjak ke contoh berikut. Oke, diketahui fungsi logaritma. Ada dua fungsi, yakni fx dan gx. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 log x min 3 per 4 dan gx-nya adalah 3 log x pangkat 3 tambah 9. Pertanyaannya, tentukan nilai dari f3 ditambah g3. Oke, kita langsung jawab. Untuk mencari f3 tambah g3 berarti kita harus mencari f3 dulu dan kemudian g3, baru kita jumlah nilai f3 dengan g3. Oke, pertama kita cari f3. Informasi efeknya 3 log x min 3 per 4, maka untuk mendapatkan f3-nya tinggal kita ganti x dengan angka 3. Ya, jadi setiap x yang ada di fx ini kita ganti dengan angka 3, maka dapatlah f3 sama dengan 3 log 3 min 3 per 4. Kemudian tugas kita mencari pengurangan 3 dikurang 3 per 4. Nah, 3 ini kalau dijadikan per 4 kan jadi 12 ya, 12 per 4. Ya, 3 menjadi 12 per 4. Kita samakan penyebut. Nah, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurang. 12 kurang 3 adalah 9. Ya. Jadi F3-nya adalah 3 log 9 per 4. Oke, sementara kita simpan dulu nilai F3-nya 3 log 9 per 4. Kemudian kita cari langkah kedua nilai G3. Ya, dari fungsi Gx yakni 3 log x pangkat 3 tambah 9. Untuk mendapatkan G3, tugas kita mengganti input x menjadi angka 3. Ya, jadi setiap x yang ada di sini kita ganti dengan angka 3. Maka dapatlah G3. 3 sendirinya sama dengan 3 log x pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 tambah 9. 3 pangkat 3 27. Ya, 27 tambah 9 sama dengan 36. Maka dapatlah G3-nya adalah 3 log 36. Oke, kita simpan juga G3-nya 3 log 36. Nah, sekarang pertanyaannya adalah F3 tambah G3. F3-nya 3 log 9 per 4 tambah G3-nya 3 log 36. Nah, karena ini penjumlahan dari bentuk logaritma, maka kita lihat sifatnya terlebih dahulu. Penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar yang sama 3. Masuk ke sifat yang ini. A log P tambah A log Q. Ya, bilangan dasarnya sama-sama A. Maka bisa dijumlah menjadi dan disederhanakan menjadi A log P kali Q. Jadi numerusnya tinggal kita kalikan. Jadi A log P tambah A log Q dan dasarnya sama-sama A. Maka kalau dijumlah hasilnya jadi A log P kali Q. Nah, ini kan bilangan dasarnya sama-sama 3, sama-sama 3 log. Ya. Maka penjumlahannya menjadi perkalian. Ya, numerusnya. Jadi 3 log 9 per 4 tambah 3 log 36 sama dengan 3 log 9 per 4 dikali 36. 9 per 4 kali 36, nah 36 sama 4 kan bisa dicoret jadi 9 ya. 36 bagi 4, 9, 9 kali 9, 81. Maka dapatlah F3 tambah G3, 3 log 81. Dan 81 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan pangkat. Ya, karena bilangan dasar 3, maka coba kita jadikan 3 pangkat. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jadi F3 tambah G3 itu hasilnya adalah 3 log 3 pangkat 4. Kita ingat sifat logaritma yang berikutnya, yakni A log A pangkat N. A bilangan dasarnya log A pangkat N, maka hasilnya adalah N. Di sini kita punya 3 log 3 pangkat 4. A log A.
pangkat N. Berarti A-nya 3, N-nya 4. Maka jawabannya 3 log 3 pangkat 4 adalah 4. Ya, pangkatnya ini. Nah, ini contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh berikut. Oke, ada 2 soal di sini. Oke, di soal sebelumnya ya, kita diberikan informasi fx, ditanya fx tambah 4, fx tambah 5, atau fx 2x ya, dan seterusnya. Yang jelas startnya dari fx, ditanya adalah f yang lainnya inputnya. Nah, sekarang dibalik. Kita punya fx tambah 4, nah, maka fungsi fx-nya apa? Kita punya f2x-1, maka fungsi fx-nya apa? Oke, gimana cara mengerjakannya? Ya, yang jelas nggak bisa langsung kita substitusi seperti halnya kalau efek yang diketahui. Nah, sekarang dibalik, efek yang diketahui, maka cara mengerjakannya adalah pertama kita lihat inputnya. Fx tambah 4 inputnya, bukan efek ya. Jadi inputnya itu adalah fx tambah 4 agar menjadi x, maka kita misalkan x tambah 4 ini katakanlah variabel lain, y. Ya, kita misalkan ini x tambah 4 adalah y. Maka nanti jadi fy ya dengan sendirinya, karena x tambah 4 adalah y. Nah, ini langkah pertama. Kita misalkan inputnya itu adalah y. Setelah itu kita akan manfaatkan jadi bentuk x sama dengan sekian y. Ini kan x tambah 4 sama dengan y, maka x sama dengan y min 4. Ya, sehingga fungsi yang diketahui di awal ini kita ganti serentak x-nya adalah y min 4. Nah, kalau x-nya adalah y min 4, ini jelas jadi y. Ya, karena dari awal dikasih tahu. Kita misalkan x tambah 4 adalah y, jadi fy sama dengan 5x min 1, x-nya ganti dengan y min 4. Agar fungsi yang ada di sini variabelnya nggak lagi ada x, tapi semuanya y. Ya. Jadi yang tadi 5x, x-nya ganti dengan y min 4. Maka jadi 5 kali y min 4 dikurang 1. Kemudian tugas kita tinggal menguraikan. Ya, jadi fy sama dengan 5 kali y, 5y. 5 kali min 4, min 20 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, min 20 dikurang 1 adalah minus 21. Dapatlah fy-nya adalah 5y min 21. Nah, sekarang karena pertanyaannya fx, nah, langkah terakhir kita tinggal ganti saja. Ya, y dengan x, balikin lagi. Ya, jadi y kita ganti dengan x. Maka kalau fy sama dengan 5y min 21, maka fx-nya jadi kita punya y ganti dengan x, jadi fx sama dengan 5y, jadi 5x min 21. Inilah fungsi fx-nya. Ya. Boleh nanti dibuktikan kalau fx tambah 4 apakah betul jadi 5x min 1. Ya, kita ganti x-nya dengan x tambah 4. X-nya ganti dengan x tambah 4. Betul gak nanti hasilnya jadi 5x min 1. Ya, saya serahkan kepada yang menonton video ini sebagai latihan ya. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, sekarang inputnya bukan x tapi 2x min 1. Nah, pertanyaannya fx. Ya, dengan cara yang sama, jadi input yang diketahui ini 2x min 1 kita nyatakan atau kita misalkan sebagai variabel baru. Ya, katakanlah variabel y. Ya, jadi nanti jadi fy. Nah, tapi kan di sini ada x, x-nya kita ganti harus dalam bentuk y. Jadi di sini 2x min 1 sama dengan y, maka 2x akan sama dengan, ya, min 1 pindah, jadi 2x sama dengan y tambah 1. Nah, kita butuhnya bukan 2x, tapi x. Maka kita bagi 2. Jadi yang tadi 2x sama dengan y tambah 1, maka x sama dengan y plus 1 per 2. Nah, ini kita simpan. Jadi nanti setiap x yang ada di sini, kita ganti dengan y tambah 1 per 2. Maka kita peroleh ini dengan sendirinya, ya, nggak perlu dimasukkan y tambah 1 per 2, karena pasti hasilnya menjadi y. Ya. Jadi ini fy, ya, karena kita sudah misalkan di awal, fy sama dengan 8x kuadrat. Ya, boleh lagi ada x, ya, karena kita sudah nyatakan dalam bentuk variabel y. Jadi 8x kuadrat, x-nya ganti dengan y tambah 1 per 2. Maka jadi 8 kali y tambah 1 per 2 dikuadratkan. Ya, yang tadi x kuadrat jadi y tambah 1 per 2 dikuadratkan. Ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya, coba kita uraikan. Y tambah 1 dikuadratkan adalah y kuadrat tambah 2y tambah 1. Dapat dari y dikuadratkan, tambah 2 kali y kali 1, ditambah 1 kuadrat 1. Dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian 8 kan bisa dibagi 4. Ya, 8 bagi 4 kan 2. Maka kita peroleh jadi 2.
dikali Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 tambah 3. Langkah selanjutnya coba kita uraikan ya, 2 dikali hasil uraian Y tambah 1 kuadrat ini. Maka kita peroleh 2 kali Y kuadrat, 2Y kuadrat, 2 kali 2Y 4Y, dan 2 kali 1 adalah 2. Ditambah 3. Nah, langkah terakhir kita tinggal jumlah 2 dengan 3 adalah 5. Ya. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti akan kita peroleh nilai atau fungsi efeknya adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Nah, kalau tadi ditanya fx, sekarang langsung ditanya angka ya, f dari inputnya angka, f5 dan f1. Tapi diketahui bukan fx, x-3, f 3x tambah 7. Ya. Nah, caranya hampir sama dengan soal tadi, walaupun pertanyaannya bukan fx tapi f5 atau f1. Oke, langkah pertama adalah input yang diketahui ini, fx-3, kita arahkan menjadi f5. Maka x-3 kita misalkan 5. Ya, karena nanti jadi F5 gitu ya. Jadi X-3 sama dengan 5. Kemudian kalau X-3 sama dengan 5, maka X-nya bisa kita tentukan. Jadi X-nya sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya, dengan mensubstitusi semua X yang ada di sini dengan 8, maka pasti akan muncul bentuk F5. Ya, di sini. Kalau X-nya 8, kan 8 kurang 3, 5. Atau kita lihat dari pemisalan juga boleh, X-3 itu adalah 5 gitu ya. Jadi fx-3 jadi f5 sama dengan 6x tambah 2 per 10 jadi apa? Nah, x-nya itu kita ganti dengan 8. Ingat, bukan dengan 5. Ya, karena 5 itu adalah x-3. Maka x-nya adalah 8. Jadi ini 6x tambah 2 jadi 6 kali 8 plus 2 dibagi 10. Maka akan kita peroleh 6 kali 8 48 tambah 2 dibagi 10. 48 tambah 2 adalah 50. 50 per 10 adalah 5. Maka dapatlah hasil akhirnya F5-nya adalah 5. Nah, soal berikutnya, jika F3x tambah 7 sama dengan 2 pangkat x tambah 3, maka berapa nilai F1? Oke, dengan cara yang sama, inputnya 3x tambah 7. Kita maunya F1. Maka tinggal kita umpamakan 3x tambah 7 ini adalah 1. Karena pengennya kita muncul F1. Kalau 3x tambah 7 sama dengan 1, maka berapa nilai x-nya? Nah, kita hilangkan 7-nya dulu. Jadi 3x sama dengan 1 kurang 7 adalah min 6. 3x sama dengan min 6, maka x-nya adalah min 6 bagi 3. Ya, min bagi 3 adalah 2. Nah, ini. Jadi serentak kita ganti x-nya dengan min 2. Maka dengan sendirinya ini diganti dengan min 2, x-nya jadi min 1. Jadi 1. Ya, 3 kali min 2, min 6 tambah 7, 1. Atau boleh juga kita dari pemisalan 3 tambah 7 adalah 1. Sehingga kita peroleh F1 ya, sama dengan 2 pangkat X. Berapa X-nya? Jangan 1 yang dimasukin. Karena 1 ini adalah 3X tambah 7. Maka X-nya sudah kita hitung tadi sama dengan min 2. Jadi X-nya diganti dengan min 2. Jadi 2 pangkat min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 adalah 1. Jadi F1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, itu ya cara menentukan nilai fungsi apabila kita diberikan nilai fungsinya bukan fx. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang terakhir. Oke, kita diberikan fungsi f, inputnya ax tambah 1, ada a-nya di sini. Ya, jadi ketahui f dari ax tambah 1 sama dengan 4x tambah 7. Dan kita juga diinformasikan bahwa nilai dari f7 sama dengan 19. Pertanyaannya, maka nilai dari F 2023 sama dengan, oke, langsung saja kita bahas, konsepnya masih sama. Ini informasi yang diberikan, F AX tambah 1 adalah 4X tambah 7, maka kita arahkan ini menjadi informasi yang diketahui yang lain, bahwa F7 sama dengan 19. Nah, sehingga fungsinya sama, inputnya kita samakan. Jadi AX tambah 1 kita samakan dengan 7, yang ruas kanannya 4x tambah 7 harus sama dengan 19. Jadi kita punya dua persamaan. Yang pertama x tambah 1 sama dengan 7. Dan yang kedua kita punya 4x tambah 7 sama dengan 19. Nah, di sini ada a dan x yang kita nggak tahu nilai berapa. Sementara di sini hanya x. Maka kita startnya dari yang kedua ini untuk mendapatkan nilai x.
4x tambah 7 sama dengan 19, maka 4x sama dengan 19 kurang 7 sama dengan 12. Ya, 4x sama dengan 12, maka x-nya 12 bagi 4, ya, sama dengan 3. Dapat nilai x-nya 3, coba kita substitusikan ke sini untuk mencari nilai a. Ya, kita substitusikan x-nya 3, maka jadi a kali 3 tambah 1 sama dengan 7. A kali 3 kan 3a. Ya, 7, ini satunya pindah ruas ke kanan jadi 7 kurang 1. Maka dapatlah 3a sama dengan 7 kurang 1, 6. 3a sama dengan 6, maka a-nya adalah 6 bagi 3. Jadi dapat a-nya 2. Sehingga fungsi yang diketahui ini boleh kita ganti dengan a sama dengan 2. Ya, sehingga kita dapat f2x, ya, udah bukan a lagi, f2x tambah 1 sama dengan 4x tambah 7. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditanya. Yang ditanya adalah f2023. Diketahui f2x tambah 1, maka inputnya kita samakan dengan 2023. Kita umpamakan 2x tambah 1 ini adalah 2023. Jadi 2x tambah 1, 2023, berapa nilai x-nya? 2x sama dengan 2023 kurang 1 adalah 2022. Nah, sehingga x-nya tinggal kita bagi 2 kedua ruas. Maka dapatlah 2022 bagi 2 adalah 1011. Nah, ini nilai x-nya. Jadi ini persamaan ini serentak kita ganti x-nya dengan 1011. Untuk mendapatkan bentuk input 2x tambah 1 sama dengan 2023. Sehingga kita peroleh F2023, ya. Tadi langsung, ya, 2x tambah 1 adalah 2003. Boleh juga kalau seandainya kita pengen ngecek di sini, boleh. Jadi 2 kali x, x-nya 1011 ditambah 1. Nanti hasilnya pasti sama F2023. Kemudian ruas kanannya x-nya 4 kali x, x-nya ganti dengan 1011. Jadi 4 kali 1011 tambah 7. Maka dapatlah F2023 sama dengan 4 kali 1011 adalah 4044 ditambah 7. Maka kita dapatkan F2023 adalah 4051. Nah, ini hasil dari nilai F untuk input 2023. Ya, ini outputnya 4051. Oke, demikianlah, ya, pembahasan subbab mengenai fungsi. Oke, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di video yang mendatang, yakni materi subbab 1.3. Oke, setelah kalian melihat pembahasan mengenai subbab 1.2, boleh langsung dipraktekkan di latihan uji kompetensi 1, 2, dan 3 yang berturut-turut ada di halaman 9, 12, dan 13. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.